Lalu bagaimanakah kontribusi lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB RI? Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alu Dohong. Selamat sore, Pak Alu, salam sehat. Selamat sore Mbak Maria. Salam sehat juga ya. Baik, ini menarik sekali untuk kita bahas sebenarnya lebih dalam terkait mengenai carbon trading begitu ya, atau mungkin terkait mengenai lingkungan, kehutanan kita begitu ya. Untuk update Pak, sampai dengan sejauh ini, sampai dengan semester 1 tahun 2022, seperti apa nih gambaran dari uh, Kementerian Kehutanan sendiri nih terhadap pencapaian-pencapaian yang ditargetkan, Pak Alu? Baik, terima kasih ya. Kalau kita bicara tentang kinerja sektor lingkungan hidup dan kehutanan, maka kita bagi ke dalam 3 pilar pokok, gitu ya, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan hidup. Nah, terkait dengan pilar ekonomi, kita ketahui bahwa secara nasional pada kuartal yang kedua ini atau triwulan yang kedua, ternyata pertumbuhan ekonomi kita kan mencapai 5,44% based on year ya. Dan kalau kita lihat perbandingan kuartal pertama kemarin dengan kuartal kedua ada pertumbuhan 3,72%. Yang sangat mengembirakan ternyata sumbangan dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan itu yang paling besar, mencapai 13,5%. Gitu ya. Kalau kita lihat pada tahun lalu bahwa khususnya dalam kondisi kita masih puncak COVID gitu ya, PDB sektor LHK atau lingkungan hidup dan kehutanan itu mencapai 111,9 triliun rupiah. Ya, menurut harga berlaku saat itu. Dan hal ini mencapai target, melebihi target, lebih kurang 105% lebih targetnya dari yang sudah kita tetapkan sampai 106 triliun. Ya. Nah, di Restra kita sendiri sebetulnya kita mentargetkan sampai 2020-2024 PDB sektor kehutanan itu kurang lebih sekitar 38,8% capaiannya sekarang, ya. Di mana semester 1 tahun 2022 ini capaian PDB sektor kehutanan itu menurut harga berlaku mencapai 56,48 triliun rupiah. Sedang menurut harga konstannya sendiri mengalami peningkatan, ya. Di 2021 meningkat sebesar 0,06% dibandingkan tahun 2020 dengan capaian 63,23 triliun rupiah. Hingga semester 1 tahun 2022 ini PDB sektor kehutanan menurut harga konstan sudah mencapai 30,31%. Nah, itu dari sisi kontribusi PDB kita ya Pak. Kemudian kalau kita lihat dari kinerja sektor kayu dan non kayu kita, sampai dengan Juni 2022 ini produksi kayu kita, hasil kayu kita mencapai 25,81 juta meter kubik dengan nilai ekspor mencapai 7,07 miliar US dollar. Sementara produksi non kayunya atau HBK-nya hasil hutan bukan kayunya mencapai 182.347 ton. Dibandingkan pada periode yang sama tahun 2021, produksi hasil hutan kayu kita mengalami peningkatan sebanyak 127.029 meter kubik. Dan jumlah yang hasil hutan bukan kayunya naik sebesar 9.748 ton. Ya, dengan nilai ekspor kayu kita mencapai 0,69 miliar. Ya. Kemudian komoditas yang lain yang sangat penting juga terhadap kontribusinya terhadap pembentukan PDB sektor kehutanan adalah dari kegiatan tumbuhan dan satwa liar atau lebih kita kenal dengan TSL ya. Nah, TSL ini nilai ekspor kita sudah mencapai 6,08 triliun pada bulan Juni 2022. Sementara di tahun 2021 nilai ekspor TSL kita mencapai 11,79 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 9,26
persen. Nah, di dibandingkan tahun 2020 maksud saya. Nah, hingga akhir tahun 2022 kita harapkan melebihi capaian yang kita capai pada tahun 2021 yang lalu. Di samping itu juga banyak kontribusi dari sektor pilar ekonomi ini, misalnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, mangrove dan sebagainya yang kita kaitkan dengan pemulihan ekonomi nasional saat ini. Nah, itulah sebetulnya yang kita sebut sebetulnya transformasi pelan-pelan dari brown economy kepada green economy, di mana kita banyak menciptakan green jobs di masyarakat khususnya selama kegiatan pandemi COVID-19. Okay. Di aspek sosial, kita ada 2 program pokok besar yang menjadi backbone. Gitu ya. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan kegiatan program perhutanan sosial atau HUTSOS. Nah, HUTSOS ini adalah program pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan akses perizinan untuk mengelola hutan kepada kelompok masyarakat. Di mana kita kenal ada 5 skema itu ya, ada hutan desa, hutan adat, hutan kemitraan, hutan tanaman rakyat, dan hutan tanaman rakyat. Ada 5 skema itu. Nah, target pemerintah adalah 12,7 juta hektar sampai 2024. Pencapaiannya saat ini sudah lebih kurang 5,02 juta hektar yang sudah diberikan perizinan perhutanan sosial. Dan 5,02 juta hektar ini yang mengelola kurang lebih data kami sampai dengan sekarang Juni 2022 ini adalah kurang lebih 1,1 juta kepala keluarga dengan jumlah perizinan atau SK yang diberikan 7.644 unit SK, dan yang mengelola atau kelompok usaha perhutanan sosialnya mencapai 9.233 kelompok usaha perhutanan sosial, Mbak Maria. Baik, itu tadi kan Pak, kalau dilihat sebenarnya semuanya sudah on track ya Pak sampai dengan di semester 1 2022 ini. Apa kemudian yang dikejar atau dipush di sisa semester 2022 ini untuk mencapai ke target maksimal itu? Apa saja yang sudah akan dilakukan oleh Kementerian Kehutanan sendiri, Pak? Ya, tentu kan karena kita sudah punya basis program yang solid gitu ya. Seperti tadi saya katakan, kita ingin meningkatkan produksi kayu maupun hasil hutan bukan kayu, kemudian meningkatkan bagaimana akses perhutanan sosial ini, akses masyarakat yang menerima itu kita tingkatkan, termasuk pengelolaan usahanya, kemudian juga redistribusi objek tanah reforma agraria yang 4,1 juta, di mana saat ini sudah lumayan capaiannya, kita sampai saat ini sudah 2,7 juta hektar tanah objek reforma agraria yang kita tingkatkan. Kemudian juga kegiatan tadi tumbuhan dan satwa liar. Jadi kita dorong program-program konsisten ini untuk menciptakan kontribusi dan mencapai target yang sudah kita tetapkan gitu ya, terutama yang target transformasi menuju kepada green economy dan menghasilkan green jobs di lapangan gitu. Baik, kalau kita bicara mengenai sektor kehutanan, pasti kita tahu yang namanya statements mengenai fenomena illegal logging begitu ya, atau mungkin kondisi dari beberapa lahan hutan kita yang saat ini mungkin lagi rusak atau terancam rusak begitu ya Pak Alu. Ada melihatnya seperti apa sih positioningnya saat ini dan proses pemberantasan terhadap hal-hal yang memang selalu menjadi momok dari sektor kehutanan ini Pak Alu? Jadi begini ya, jadi memang pertama dulu berdasarkan Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, kita kan sudah bertransformasi ya, dari dulu kita sebut timber management menjadi sekarang forest landscape management. Jadi kita tidak melihat nilai hutan atau ekosistem hutan itu hanya dari kayu ekonomis atau katakan kayu gitu ya. Tetapi ada banyak jasa lingkungan atau environmental services yang ada di situ. Kemudian yang kedua, pemerintah dalam 7-8 tahun terakhir ini melakukan yang namanya koreksi kebijakan. Salah satu misalnya
dilakukanlah kebijakan moratorium permanen untuk konversi hutan primer dan gambut, di mana pada 2019 sudah dipermanenkan. Kemudian kita juga melakukan penegakan hukum yang semakin kuat itu di lapangan supaya untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan ilegal ini. Kemudian yang berikutnya memang kita melakukan kegiatan pemulihan ya, atau lebih kita sebut dengan kegiatan restorasi ekosistem misalnya ya. Lewat kita mengembalikan daerah-daerah yang degradasi untuk kita tanam kembali lewat kegiatan RHL atau rehabilitasi hutan dan lahan, maupun juga restorasi ekosistem gambut misalnya dan mangrove. Dan ini menjadi prioritas pemerintah untuk memulihkan tutupan lahan kita. Kemudian yang kita lakukan juga dalam meminimalisir adanya kegiatan yang sifatnya ilegal, termasuk tadi perubahan paradigma tadi, yaitu menerapkan sustainable forest management di dalam kegiatan pemegang izin kehutanan seperti HPH, dulu istilahnya HPH ya, yang pemegang izin hutan alam maupun hutan tanaman industri, lewat menerapkan strategi seperti low impact logging, menerapkan pengembangan sistem silviculture intensif dan seterusnya supaya lebih efektif dan efisien ya. Kemudian juga kita melakukan ya sekarang dengan adanya undang-undang Cipta Kerja, kalau dulu kan single izin gitu ya, sekarang multi usaha ya, single usaha. Jadi dalam satu konsesi bisa jadi ada multi usaha di situ, di mana kita mendorong kegiatan-kegiatan misalnya ekowisata, kemudian kegiatan jasa-jasa lingkungan dikembangkan di kawasan atau di daerah-daerah yang berizin. Termasuk ya tadi Mbak sudah menyinggung di awal bagaimana potensi ke depan lewat lahirnya Perpres 98 2021 tentang nilai ekonomi karbon, itu bisa kita menjadi insentif baru gitu ya, bahwa karbon di sektor kehutanan dan tata guna lahan mungkin juga bisa di trading baik di pasar yang sifatnya mandatori ya, di domestik nanti maupun yang lain-lain instrumen yang lain. Saya kira itu beberapa hal yang kita lakukan saat ini. Kita perdalam